Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan kalian pasti tahu berita waktu-waktu lalu bahwasanya Nvidia nge-launching GeForce RTX 4000 series, terutama 4090 yang mantep banget kan, gede banget pak. Dan itu ngebuat harga GeForce RTX yang seri pendahulunya itu turun harga. Contohnya ya RTX 3000 series, dan di samping kiri saya ini ada GeForce RTX 3060 Ti dari Zotac Gaming pak. Itu harganya sekarang 7 juta kalau kita lihat di harga marketplace-nya gitu. Jadi menarik banget buat kita bahas ya, apalagi memang sekarang harga GPU udah mulai turun. Dan yap, kira-kira untuk performance dari Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ini gimana sih di tahun 2022? Orang aku sendiri pun masih pakai Nvidia GeForce RTX 3060 polos yang 12GB. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge. Let's go. Kalau dari segi packaging masih mirip-mirip sih sama unit GeForce RTX 3000 series lainnya dari Zotac Gaming. Dimensi boxnya terbilang cukup compact bre. Tapi kalau dimensi GPU-nya nggak kecil-kecil banget lah. Punya panjang 222 mm kali lebar 115 mm dengan ketebalan sekitar 38 mm. Buat bobotnya sendiri kurang lebih 655 gram bre. Cukup berisi ya, karena buat nutupin sisi belakang boardnya udah dikasih backplate yang cukup proper sampai nutupin bagian heatsinknya. Di sini kelihatan beberapa emboss, mulai dari logo Zotac Gaming di sisi kanan, terus ada tulisan GeForce RTX di sisi kiri atas, dan tulisan Live to Game di kiri bawah. Kalau dilihat dari sisi depannya, ini sayang banget ya. Terlihat tampan dan gahar berkat pemilihan warna abu tua yang serasi dengan hitam doff di bagian kipas. Kipasnya ini ada 2 buah dengan 11 baling-baling, dan tentunya udah tersedia fitur Ice Room 2.0 Advanced Cooling. Geser ke sisi atas, lagi-lagi ada emboss GeForce RTX di bagian kanan berdampingan sama port 1x8 pin power. Bergeser ke I/O panelnya, tentu Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ini udah mendukung multi monitor. Kalian bisa connect ke 4 monitor sekaligus lewat satu port HDMI 2.1 dan 3 buah DisplayPort 1.4 yang semuanya tentu aja support hingga resolusi 8K atau 8K. Dan soal spesifikasinya, di sini kita bakal bandingkan sama GeForce RTX 3058GB, GeForce RTX 3060 12GB, dan GeForce RTX 3070 8GB. Dari segi chip yang dipakai, Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ini udah pakai codename GA104 sama dengan RTX 3070 yang punya die size lebih luas dan jumlah transistor yang lebih banyak ketimbang codename GA106 yang ada di GeForce RTX 3050 dan GeForce RTX 3060. Lanjut ke shading unit atau CUDA core-nya nih bre. GeForce RTX 3060 Ti punya 1280 CUDA core lebih banyak dibandingkan dengan GeForce RTX 3060. Sedangkan soal base clock-nya dan boost clock, GeForce RTX 3050 dan GeForce RTX 3060 emang jadi yang terkencang dari VGA pembanding di sini. Tapi itu cuma di clock speed-nya aja kok. Karena dari segi bus width, GeForce RTX 3060 Ti dan GeForce RTX 3070 jadi yang terkencang dengan 256 bit. Dan buat VRAM-nya cuma GeForce RTX 3060 yang punya VRAM sebesar 12GB. Sisanya cuma 8GB aja bre. Dan interface PCIe-nya udah Gen 4 semua ya, dengan speed bandwidth terbesar adalah RTX 3060 Ti dan RTX 3070. Nah itu dia bre untuk pembahasan dari Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ya. Dan sekarang kita mau nge-highlight ulang beberapa fitur andalan dari Nvidia GeForce RTX series ya. Sebenarnya bre, yang bikin menarik dari Nvidia GeForce ini apa sih? Kok banyak banget ya orang yang pakai GPU atau VGA card dari Nvidia GeForce RTX ini? Jawabannya ya karena fiturnya yang melimpah bre. Contohnya aja ray tracing supaya visual makin realistis dan lebih dramatis. Terus ada Nvidia DLSS atau Deep Learning Super Sampling yang bisa ningkatin performa di game tapi tetap mempertahankan grafis visualnya. Terus ada Nvidia Broadcast, terus ada Nvidia Studio, Game Ready Driver, dan GeForce Experience. Dan yang paling menarik di sini dari Nvidia GeForce RTX ini adalah adanya fitur Nvidia Reflex yang berguna banget buat kita para gamers yang ngegame tuh FPS kompetitif. Sebenarnya bre, Nvidia Reflex tuh udah hadir dari masanya 900 seriesnya Nvidia GeForce. Dan itu fitur yang cukup eksklusif bre, karena Nvidia langsung bekerja sama dengan para developer game dan tentunya dapat sambutan yang luar biasa dari para gamers yang udah menantikan fitur Nvidia Reflex. Singkatnya, fitur Nvidia Reflex itu ya memangkas atau mengurangi sistem latensi pada sebuah game atau pada sebuah sistem. Mulai dari gear gaming kayak mouse dan keyboard yang kalian pakai lalu ditampilkan ke monitor, itu ada yang namanya sistem latensi bre. Nah, gimana sih cara kerja dari Nvidia Reflex ini ngap?
Jadi kita tuh semua tahu kalau kita main game, terutama game FPS kompetitif, bakal banyak banget input dari mouse ataupun keyboard yang kita pakai. Nah, jarak dari kita klik mouse ataupun tekan keyboard sampai input itu ditampilkan di monitor, itulah yang disebut sistem latensi, bre. Jadi fungsi dari NVIDIA Reflex ini ya buat meminimalisir sistem latensi. Caranya gimana, Ngap? Input dari kita klik mouse dan tekan keyboard itu kan bakal masuk ke CPU atau prosesor. Nah, sebelum nampil di layar monitor, semua input kita tuh bakal diproses di GPU ataupun VGA. Dan prosesnya itu nggak bakal sekaligus, bre. Semua itu bakal masuk ke dalam antrian render atau render queue. Pasti dari kalian atau dari kita pernah ngalamin yang namanya, ya pas kita lagi main game nih, entah itu game Valorant ataupun game Apex Legends, kita tuh udah ngerasa kalau kita ngeklik duluan, kita nembak duluan, tapi malah kita yang mati duluan sama musuh. Nah, itu dikarenakan ya render antriannya atau render queue-nya itu terlalu banyak. Dan kadang-kadang GPU atau VGA tuh nggak cukup cepet lah buat ngerjain tugas-tugas itu. Tapi bre, kalau kita pakai fitur NVIDIA Reflex, antrian render atau render queue-nya bakal diminimalisir waktu kita lagi main game. Jadi prosesor dan VGA tuh bakal kesinkronisasi. Dan secara otomatis kerja prosesor kita bakal lebih optimal. Dan sebagai contohnya, saya bakal main game Apex Legends karena memang itu adalah sebuah game FPS kompetitif yang membutuhkan refleks yang cepet, sama kayak namanya NVIDIA Reflex. Jadi langsung aja kita tes untuk penggunaan gaming pakai VGA card dari Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ini. Sebelum kita masuk ke gameplaynya, alangkah baiknya kita aktifkan dulu latensinya, ya supaya tahu gitu kan ini latensinya berapa sih pas kita lagi main game gitu kan. Nah, NVIDIA udah nyediain fitur itu, Pak. Kalau kalian udah install driver NVIDIA GeForce, tuh langsung otomatis ya keinstall yang namanya GeForce Experience. Caranya gimana? Kalian tekan Alt plus Z di keyboard kalian, nanti muncul tuh menu GeForce Experience. Kalian bisa record gameplay kalian ataupun broadcast live stream di game yang kalian mainkan gitu loh. Terus kalian masuk ke menu pengaturan atau logo gerigi, terus kalian ke menu HUD layout. Nah, di sini kalian ke performance buat nampilin indikator yang namanya latensi. Terus kalian atur aja posisinya, mau di pojok kiri atas boleh, pojok kiri bawah boleh, terus pojok kanan bawah boleh, atau pojok kanan atas boleh. Terserah kalian gitu, selera kalian gimana gitu kan. Kalau aku sih ya di pojok kiri atas aja gitu ya. Terus ini ada menu pilihan latensi, FPS, basic, dan advance. Kalau kalian mau yang lengkap, ya pakai menu advance tuh. Ada FPS, latensi, CPU, GPU, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, Pak. Tapi kalau aku pribadi sih pilih yang latensi aja buat tampilin latensi sama FPS-nya. Kalau udah nampil langsung aja close ya. Terus kita langsung aja masuk ke gameplaynya, Pak. Gimana, Bang, cara ngaktifin NVIDIA Reflex-nya? Gampang banget. Kalau di game Apex Legends masuk ke pengaturan, setting, terus di menu video nih ya. Kalian bisa lihat untuk NVIDIA Reflex-nya tuh ada di tengah-tengah, Pak. Langsung kelihatan tuh. Di sini disable. Kalau mau enable tinggal diklik aja enable atau enable plus boost. Nanti saya jelasin perbedaannya apa. Tapi sebelum itu kita pakai yang disable dulu atau NVIDIA Reflex-nya off. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Oke, bre, di gameplay pertama ya kan kita mau lihat performa bermain game Apex Legends tanpa menggunakan NVIDIA Reflex atau NVIDIA Reflex-nya disable atau off ya kan. Kita mau lihat berapa latensi sih pas NVIDIA Reflex-nya disable. Ini kita pakai settingan rata kanan ya kan. Di resolusi tuh kayak bukan Full HD lagi. Jadi NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti itu udah mainannya rata kanan, Pak, grafiknya ya kan. Bukan rata kiri lagi supaya biar berasa lah gitu latensi itu berapa. Oke, latensinya tadi mintu sampai 19, tadi sampai 19 latensi millisecond gitu. 16 rata-ratanya. 18. Assalamualaikum. Oke, knock 1. Knock 2. Ku samperin anjing. Oh, triple kill. Tuh, latensinya 21, Pak. Jadi sebenarnya NVIDIA Reflex itu ngebikin kalian jago, tapi bikin refleks kalian jadi lebih cepet gitu loh. Ya kan, refleksnya tuh jadi lebih cepet gitu. Kalau saya memang udah jago dari lahir gitu ya. Sombong banget gitu kan. Oke, jadi kalian udah lihat tadi latensinya itu bisa sampai 20-an ya. Bahkan rata-ratanya tadi sekitar 19-an, dan sekarang kita aktifkan NVIDIA Reflex-nya on. Gimana perbedaannya, teman-teman? Oke. 8 millisecond, 7 millisecond. Wow. Latensinya rendah banget, Cok. Knock 1. Knock 1.
Nice. Jadi setelah kita aktifkan Nvidia Reflex-nya enable atau on, itu rata-rata latensinya di bawah 10 milisecond atau sekitar rata-ratanya sekitar 10 milisecondan gitulah. Jadi turun ya. Mantap banget turunnya. Jadi kita sekarang mau aktifkan Nvidia Reflex-nya enable atau on plus boost, Pak. Jadi perbedaannya apa sih antara Nvidia Reflex enable plus boost gitu loh? Perbedaannya ya performanya jadi lebih di-push lagi gitu, lebih ditingkatkan lagi. Jadi FPS-nya tuh di game lebih mantap lagi gitu, Pak. Tuh. 7-8 milisecond. Jadi memang bukan gimmick ya, teman-teman, Nvidia Reflex ini. Assalamualaikum. Oke, knock one. Wow, champion, let's go. Jadi rata-rata latensinya udah jelas ya, di bawah 10 milisecond, Mbak. Nice. Ah, shit. Nice. Oke, kena satu. Kena dua. Oh. Aku dikit lagi. Oh, nice. Champion ya. Dapat satu. Oke, dapat dua. Oke, dapat satu. Lah, langsung menang, Pak. Jadi, Bre, setelah saya tes main game pakai Nvidia Reflex, berasa banget ya perbedaan latensinya antara Nvidia Reflex on dan Nvidia Reflex off. Mungkin kalian ngira dengan adanya Nvidia Reflex bikin kalian jadi auto jago. Nggak gitu cara kerjanya, Bre. Menurut saya sih, dengan adanya Nvidia Reflex bikin kita jadi lebih responsif dan berasa lebih cepet aja responnya. Pas Nvidia Reflex-nya off tuh rata-rata latensinya di atas 18 milisecond. Bahkan bisa menyentuh 20-an milisecond latensinya. Tapi begitu saya aktifkan Nvidia Reflex-nya on, kelihatan ada penurunan latensi hingga 10-12 milisecond. Bahkan bisa sampai 8 milisecond, Bre. Ya, dengan latensi serendah itu, bikin gameplay atau output yang dikeluarkan jadi lebih cepet. Nah, bedanya apa sih Nvidia Reflex on dengan Nvidia Reflex on plus boost? Jadi bedanya tuh kalau kalian pakai Nvidia Reflex on plus boost, selain latensinya dipangkas serendah mungkin, performa atau FPS di gamenya pun meningkat, Bre. Tapi bikin kinerja GPU makin tinggi. Ya, kalau saya pribadi sih, kalau emang tujuannya ngejar performa atau FPS adalah segala-galanya, kenapa enggak kan? Jadi ya menurut saya sih pakai Nvidia Reflex on plus boost juga nggak apa-apa, Bre. Dan tenang aja, Bre, fitur Nvidia Reflex ini kalian nggak perlu pakai VGA card yang tinggi ya. Itu udah ada di GTX 900 series, dan ya sekarang udah ada RTX 3000 series, dan nanti ada RTX 4000 series ya. Jadi kalian nggak perlu beli VGA mahal-mahal, ini fitur udah bisa kalian pakai, yaitu Nvidia Reflex. Dan kira-kira itu dia, Bre, video dari saya mengenai Nvidia Reflex dari Nvidia GeForce. Gimana menurut kalian? Dan buat teman-teman yang berminat untuk membeli GeForce RTX 3060 Ti ini dari Zotac Gaming, itu udah tersedia di pasaran Indonesia, Pak. Dan sekarang harganya udah turun, udah 7 juta kalian udah dapet Nvidia GeForce RTX 3060 Ti loh. Jadi ya kira-kira itu dia lah, Bre. Ya, semoga kalian suka dengan videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek. Enggak juga sih. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.